Langit bukan sekadar peta bintang. Ia adalah cermin yang memantulkan cara manusia menata makna. Kita membelah cakrawala menjadi 12, merapikannya jadi kalender, dan menyebutnya takdir. Namun di sela garis ekliptika, ada satu rasi yang dipinggirkan. Ophiuchus, sang pembawa ular. Ia tidak hilang. Ia hanya diredam agar simetri tetap rapi. Malam ini, mari kita dengar kembali desis yang dilupakan. Mitos Asklepios, murka Zeus, dan pertanyaan kuno. Apakah kita setia pada keteraturan, atau berani mengakui yang tak muat dalam kota? Di Babilonia, para penatap bintang menulis langit dengan pena sabar. Mereka mendengar musim, menghitung bulan, dan menegakkan simetri. 12 bulan, 12 tanda. Angka menjadi jembatan antara sawah dan takdir, antara pasang sungai dan pesta panen. Dalam kerapian itu, ekliptika menyimpan lebih dari 12 nama. Ophiuchus ikut menyeberangi jalur matahari, tetapi meja perhitungan memilih menutup buku pada halaman ke-12. Rasi ini pun diletakkan di ambang pintu, hadir sebagai bintang, absen sebagai tanda. Keputusan itu tampak sederhana. Hidup perlu ritme, pasar perlu kepastian, kalender perlu bulat. Tapi setiap keteraturan menyisakan tepi, dan pada tepi itulah mitos berbisik. Ophiuchus menunggu, seperti ular yang mengganti kulit. Diam, lalu tiba-tiba baru. Manusia mencintai ketenangan angka. Kita mengangkat 12 sebagai lingkaran yang lengkap. Jam, bulan, suku, imam, dan zodiak. Kerapian membuat hati lega. Namun kerapian juga bisa menjadi selimut yang menutup hal-hal tak terduga. Malam-malam panjang membawa pertanyaan yang selalu kembali. Apakah langit harus selalu muat dalam bilangan yang kita sukai? Atau bilanganlah yang seharusnya belajar mengalah pada langit? Mitos Yunani menyebut Asklepios, putra Apollo, murid Chiron, tabib yang berani menyeberang batas. Di matanya, sakit adalah pintu, dan ilmu adalah kunci yang memutar pelan hingga kehidupan kembali menyala. Ular melilit tongkatnya. Bukan hiasan, melainkan pelajaran. Ular mengganti kulit, meninggalkan yang lama tanpa berkabung pada yang baru. Itulah metafora penyembuhan. Mati pada kebiasaan, lahir pada pemahaman. Hades gelisah, jiwa-jiwa tertahan di gerbang. Zeus pun melepaskan petir, bukan untuk menghapus harapan, tapi untuk menegakkan batas. Asklepios jatuh, cahaya padam. Namun kisah tidak selesai di tanah. Di malam sesudah murka, langit dibuka. Asklepios diangkat ke cakrawala sebagai Ophiuchus, lelaki yang memegang ular. Kematian berubah jadi peta, tabib menjadi rasi. Dosa terhadap dewa, mungkin. Tapi rahmat bagi manusia yang perlu simbol untuk pulang. Sejak itu, siapapun memandang Ophiuchus melihat bukan ancaman, melainkan janji. Luka bisa menjadi guru, yang runtuh bisa dibangun ulang. Di bumi, zodiak menjadi jam batin, membagi karakter, menebak hari baik, menganyam nasib. 12 tanda menata majalah, aplikasi, dan percakapan warung kopi. Kita nyaman. Semua punya laci, semua punya label. Lalu kabar itu datang, ada yang ke-13, katanya. Ophiuchus mengetuk pintu, membawa tanggal 29 November hingga 17 Desember, menagih kursi di meja ramalan. Tiba-tiba label goyah, laci bergetar. Para pembaca bintang berselisih. Apakah astrologi harus menyesuaikan langit yang bergeser, presesi yang mengubah acuan, atau tetap pada simbol yang menyelaraskan hidup manusia? Ilmu memanggil akurasi, tradisi memeluk keteraturan. Di antara keduanya, yang paling takut justru hati kita. Bagaimana jika aku bukan lagi Sagittarius, melainkan sesuatu yang baru? Ketakutan akan kehilangan nama kadang lebih besar daripada kehilangan makna. Namun,
Bukankah Asklepios sudah mengajarkan? Yang baru tidak menghapus, ia mentransformasi. Nama bergeser, esensi belajar bernapas di ruangan yang lebih luas. Ular pada tongkat bukan sekadar lambang. Ia mewakili siklus. Racun menjadi obat, kulit lama jadi tanah bagi kulit berikutnya. Ophiuchus berdiri di antara Scorpio yang penuh kedalaman dan Sagittarius yang penuh jelajah. Mengeras dari satu, mengembang pada yang lain. Sifat yang dilekatkan padanya adalah jembatan. Ingin tahu yang tak letih, karisma yang menggerakkan, kebebasan yang meminta tanggung jawab, intensitas yang menyalakan tujuan, dan yang terutama, dorongan untuk menyembuhkan diri sendiri dulu, dunia kemudian. Di ruang batin, Ophiuchus adalah undangan untuk berdamai dengan perubahan. Ia menatap luka dan bertanya, apakah ini akhir, atau awal dari kulit yang lebih benar? Pertanyaan itu, jika jujur, mengubah jalan hidup. Kita sering menjaga citra seperti sisik yang tak boleh rontok. Namun sisik yang tak pernah rontok tak akan pernah tumbuh. Ophiuchus mengajarkan seni melepaskan tanpa kehilangan inti. Mungkin itulah sebabnya rasi ini terasa berbahaya bagi sistem yang ingin abadi. Ia membawa kabar bahwa satu-satunya keabadian adalah pembaruan. Presesi bumi menggeser kompas rasi. Peta lama dan peta baru tidak selalu berciuman pada titik yang sama. Ilmu menunjuk perbedaan, tradisi mengingatkan fungsi. Perselisihan ini sebenarnya adalah cermin kita. Memilih akurasi, simbol, atau jembatan di antaranya? Di ruang-ruang fiksi, kita membaca langit seperti puisi. Bukan untuk memenjarakan hari ini dalam takdir, tetapi untuk berdoa agar hari ini punya arah. 12 atau 13 bukan berhala. Ia perangkat, sekali rusak, bisa disetel ulang. Kalau Ophiuchus berdiri di depan pintu, apa yang kita takutkan? Bukan tanggal, melainkan rasa kehilangan diri. Kita lupa bahwa diri pun adalah proyek yang terus diperbarui. Asklepios tahu harga pembaruan. Petir Zeus, jatuh, lalu diangkat. Transformasi selalu menuntut keberanian membayar sesuatu. Ego, kebiasaan, atau label lama yang nyaman. Maka, pertanyaannya bukan, mengapa Ophiuchus dihapus? Melainkan, mengapa kita menghapus yang membuat kita tumbuh? Barangkali jawaban itu ada pada desis yang pelan. Suara ular yang menyarankan, lepaskan, lalu lihat apa yang tersisa. Bayangkan zodiak sebagai lingkaran yang menganga satu celah. Ophiuchus adalah gigi roda yang hilang. Mesin tetap bergerak, tapi selalu ada getaran samar yang tak terjelaskan. Mengembalikannya bukan memecah lingkaran, tetapi menyempurnakan tarikan. Tidak semua harus berubah sekaligus. Kita bisa mengakui rasi ini tanpa memaksa semua orang mengganti nama. Seperti tabib, kita menyembuhkan dengan pengetahuan dan kasih. Yang siap berubah kita dampingi, yang ingin bertahan kita hormati. Di atas semua perdebatan, bintang-bintang tetap tenang. Mereka tidak menagih label, tidak menuntut kalender. Kita yang meminjam makna dari mereka, maka kita pula yang bertanggung jawab menggunakannya untuk tumbuh, bukan untuk saling menghakimi. Mungkin itulah fungsi Ophiuchus. Pada abad ini, menguji kerendahan hati kita di hadapan kenyataan yang tak muat di rak lama. Jika kita berani, ia membuka pintu menjadi manusia yang lebih jujur pada proses berubah. Dan bila suatu malam kau menatap langit akhir November, carilah lelaki yang memeluk ular. Ucapkan salam pada Asklepios. Tanyakan pada dirimu, kulit apa yang mesti kau lepaskan malam ini agar fajar besok lebih benar? Pada akhirnya, Ophiuchus bukan sekadar zodiak ke-13. Ia adalah ajakan untuk mengakui yang sebelumnya kita pinggirkan. Asklepios mengingatkan, penyembuhan menuntut kejujuran, dan kejujuran seringkali mengubah nama-nama. Jika langit saja rela memindah kulitnya pelan-pelan melalui presesi, mengapa kita begitu takut bergeser?
Biarlah 12 tetap rapi bila kau suka. Namun beri ruang di hatimu bagi yang ke-13, satu kursi untuk perubahan yang membuatmu pulang sebagai dirimu yang lebih utuh.